Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali persekutuan kita malam hari ini. Kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia-Nya menyertai Bapak Ibu. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita berdoa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat, memelihara kehidupan kami hari lepas hari, dan mencukupkan semuanya hanya karena berkat dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami boleh hadir dalam persekutuan, dan biarlah nyatakan kebenaran firman-Mu untuk senantiasa kami berpegang atas sabda Tuhan. Kami siap mendengarnya Tuhan, hanya di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan berbicara bagaimana orang beribadah, terlebih di dalam memahami kehidupan bersama orang lain dengan tema keadilan dan kebenaran yang mengalir. Keadilan dan kebenaran yang mengalir dengan bacaan dari kitab Amos pasal yang kelima, ayatnya 18 hingga 24 demikian. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Nah, kita sedikit berbicara tentang Amos. Ia adalah gembala dari Tekoa, ya, suatu wilayah di kerajaan Yehuda. Yehuda itu bagian Israel Selatan. Nah, situasi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, memanggil Amos untuk melayani kehendak Tuhan sebagai nabi umatnya, yaitu di Israel, tetapi bukan di tempat kelahirannya.
selatan, tetapi di Israel utara. Amos melihat ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh para petinggi kerajaan dan kelompok elit di Israel utara. Nah, kondisi waktu itu kelompok masyarakat tertentu nampak makmur hidupnya ya, karena memang sebagian petinggi, sebagian kaum elit, dan ibadah dilakukannya pun luar biasa. Gambarannya memang semarak. Mereka beribadah dengan puji-pujian dan musik serta persembahan korban yang banyak. Jadi alangkah hebatnya kalau kita boleh mendengar gembita, sorak-sorai. Namun semua itu tidak dilakukan dengan benar. Di mata Tuhan semuanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Ibadah mereka tidak berkenan bagi Tuhan, karena dilakukan bukan dengan ketulusan hati dan ucapan syukur. Artinya ucapan syukur ini menghargai berkat Tuhan. Jadi tidak tulus, tidak menghargai berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, supaya menarik perhatian Tuhan dengan kemerian ibadah dan korban agar mereka diberkati. Nah, dalam bahasa kita punya tujuan, tapi tujuan yang kurang berkenan. Dalam bahasa Jawa, pamrih. Hal ini sama dengan dilakukan oleh para penyembah berhala pada waktu itu. Artinya ibadah mereka hanya untuk kepentingan diri mereka, pemuasan ego. Nah, tidak ada korelasi dengan sikap hidup mereka sehari-hari yang benar sesuai dengan Tuhan. Jadi betul kelompok elit, kelompok orang-orang makmur ini beribadahnya luar biasa, puji-pujian, korban, persembahannya juga banyak. Namun tidak ada ketulusan hati, tidak ada penghargaan atas berkat Tuhan. Justru di sana ingin menarik perhatian agar mereka diberkati. Nah, Amos mengecam dan mengingatkan mereka semua bahwa mereka akan menerima hukuman Tuhan atas sikap hidup mereka yang tidak benar. Bahkan Amos mengatakan bahwa hari Tuhan yang mereka nantikan sebagai hari baik, di mana Tuhan akan memberkati dan menolong. Jadi perhitungan mereka hari baik, hari Tuhan, mereka ditolong, mereka diberkati, memberikan kemenangan dan kejayaan, justru akan berubah menjadi bencana bagi mereka. Nah, ini Amos mengingatkan. Pandangan orang-orang ini hari Tuhan besok, hari baik, mereka ditolong, diberkati, diberi kejayaan, kemenangan. Tetapi Amos bilang itu bencana. Tuhan akan memberi hukuman, bahkan hukuman yang berat yang akan menghancurkan bangsa Israel itu. Jadi Amos mengatakan bahwa setiap orang yang masih menginginkan hari Tuhan datang, itu digambarkan seperti di ayat tadi, celakalah mereka. Jadi celaka, karena ia akan menerima bencana dalam hidupnya yang tidak dapat dihindari. Dari ayat-ayat tadi ada kata kegelapan, gambaran bencana atau hukuman. Mereka tidak akan dapat menghindar dari hukuman Tuhan itu. Digambarkan orang yang lepas dari singa, ketemu beruang, lepas dari beruang, dipagut ular. Gambaran suasana yang mencekam yang akhirnya mematikan. Kegelapan, tidak terang, adanya binatang buas, gambaran yang tidak menyenangkan. Ayat 18 hingga 20. Jadi Tuhan tidak menginginkan ibadah palsu, ibadah yang tidak disertai tindakan hidup yang nyata. Jadi kemerian ibadah yang hanya formalitas dan untuk kepentingan
mereka, kepentingan diri sendiri, bukan sebagai wujud untuk memuliakan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, formal kepentingan mereka, bukan untuk ucapan syukur memuliakan Tuhan. Nah, ibadah yang tidak disertai tindak hidup yang berdasarkan hukum Tuhan, itulah ibadah palsu. Jadi kalau ditarik di depan tadi, yang punya pamrih agar diberkati. Jadi bukan ketulusan hati, tetapi ego. Mestinya memuliakan Tuhan. Tuhan tidak menyukai nyanyian yang meriah, korban yang banyak, tabai, ya, tanpa perilaku hidup yang benar dan adil. Jadi mestinya ada perilaku mereka yang benar dan adil. Tuhan lebih menghendaki tindak hidup yang benar dan adil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh umat, seperti yang digambarkan di ayat 21-24, seperti air yang bergulung-gulung dan berlaku setiap hari, dan seterusnya seperti sungai yang mengalir. Jadi baik ibadah maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari ini sama. Jangan hanya ibadah tok yang ramai, senang, mempersembahkan, sementara kehidupannya tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Mestinya seperti itu, mengalir berarti sama, seirama. Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan berdasarkan hati yang gembira dan penuh syukur karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, ini jadi di depan gambaran ibadah yang tidak berkenan itu ibadah palsu. Nah, Tuhan menghendaki bahwa persekutuan dengannya, ibadah yang sejati itu ibadah yang dilakukan berdasarkan hati yang gembira, tanpa pamrih, dan penuh syukur karena berkat pertolongan hidup, ya, berkat pertolongan Tuhan dalam hidup setiap hari. Pun perilaku kehidupan setiap umat itu benar serta adil. Nah, ini hubungannya dengan kehidupan dengan sesama, dengan orang lain. Jadi ibadah itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Beribadah bersekutu, jadi lebih dari satu orang. Nah, suasana persekutuan, suasana yang bersama inilah diungkapkan dengan sukacita. Mereka bersyukur atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Jadi bukan sebaliknya beribadah untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan berkat, bukan, tetapi justru bersyukur karena berkat dan pertolongan Tuhan, dan itu dilakukan dengan benar, adil karena memang bersama-sama dengan orang lain. Bukan hanya kemeriahan ritual dalam rangka membujuk Tuhan untuk memenuhi keinginan dan ambisi pribadi. Nah, sekali lagi, rasa-rasanya ibadah kok membujuk Tuhan. Tuhan datang, Tuhan berkati, Tuhan tolong, bukan. Tetapi justru bagaimana Tuhan terima kasih sudah memberkati, sudah menolong. Nah, ibadah yang benar bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan, tetapi harus nampak dalam tindakan yang mensejahterakan hidup orang lain. Ya, jadi sekali lagi, ibadah ini hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama, kebenaran dan keadilan yang mengalir. Itu gambarannya seperti sungai yang mengalir tenang, seirama, bahwa apa yang dilakukan, dipersembahkan dengan Tuhan, itu juga dilakukan dengan sesama. Inilah bentuk ibadah yang benar, adil. Sehingga tema malam kita hari ini, keadilan dan kebenaran, sungguh dinyatakan melalui Amos kepada kita Bapak Ibu, sehingga kita diharapkan pun ketika bersekutu, ketika kita beribadah, ya mengalir seperti kehidupan kita.
Jadi kehidupan kita sehari-hari itu juga merupakan ibadah kepada Tuhan. Jangan hanya baik ketika di hadapan Tuhan di gereja atau sekarang di rumah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak benar, tidak adil. Itu tidak mengalir, tidak sama. Harus sama. Baik yang di gereja, di rumah, dalam kehidupan sehari-hari itu benar dan adil. Nah, itu apa yang kita ungkap malam hari ini tentang keadilan dan kebenaran yang mengalir dari bacaan Amos 5 ayat 18 hingga 24. Nah, untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pada zaman sekarang, apakah masih ada orang-orang yang melakukan ibadah palsu? Jadi saya ulang, pada zaman sekarang, apakah masih ada orang-orang yang melakukan ibadah palsu? Yang kedua, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang melakukan ibadah dengan benar serta melakukan kebenaran dan keadilan? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang melakukan ibadah dengan benar serta melakukan kebenaran dan keadilan? Nah, yang ketiga, sebagai jemaat, apakah kita masih bisa mengambil peran seperti Amos? Dijelaskan. Jadi yang ketiga, sebagai jemaat, apakah kita masih bisa mengambil peran sebagai Amos? Ya, artinya memberitakan, mengingatkan tentang ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Kita kembali berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, kami boleh mengakhiri persekutuan kami. Tuhan mengajar kami melalui Amos terhadap umat-Mu Israel ketika beribadah kepadamu dengan gegap gempita sore-sore, ternyata ada tujuan tersembunyi agar mereka diberkati. Mereka tidak tulus, punya keinginan. Padahal yang Engkau ingatkan kepada mereka, juga kepada kami saat ini pun ketika bersekutu, ketika beribadah, adalah wujud syukur atas segala berkat karunia dan pertolongan Tuhan. Jadi bukan mengharapkan pertolongan, bukan mengharapkan pemberkatan, justru ketika beribadah adalah ucapan syukur, ketulusan hati, kegembiraan atas segala berkat dan karunia, atas segala pertolongan. Inilah ibadah kami yang sejati Tuhan, dengan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membujuk Tuhan, bukan untuk memanggil Tuhan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajar kami untuk berbuat adil, benar, tidak hanya dalam peribadatan saja, tetapi mengalir dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan, juga relasi kami dengan sesama adil, benar, itu merupakan ibadah kami sehari-hari. Kami berserah hanya di dalam Yesus yang memberkati setiap pribadi, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang beraktivitas dimanapun berada, terlebih dalam suasana menghadapi musibah ini, tetap tenang, menjaga diri, memakai masker di rumah, mencuci tangan, dan jaga kesehatan dengan makanan yang baik. Biarlah musibah ini cepat pergi dari diri kita, dari masyarakat kita, dari bangsa Indonesia ini. Hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249.
serikat persaudaraan. Kita pujikan yang bait ketiga. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Demikian, sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Amin.